Hari ini saya akan sharing dan saya akan cerita karena saya akan membawa ini lebih pelan gitu ya supaya kamu mudeng. Supaya ini kan ada yang umurnya kecil, ada yang umurnya besar gitu ya, ada yang beberapa mulai naik dari sekolah minggu, welcome. Jadi Kak Tintin akan cerita ya, Kak Tintin akan cerita pelan-pelan. Oke? Oke Cik Tintin, yes. Semuanya siap katakan yes. Oke. Jadi di Alkitab ada seorang yang sangat terkenal pada zamannya, namanya Elia. Itu yang Cik Linda sangat terinspirasi, makanya anaknya dikasih nama Elia. Nah Elia ini super menginspirasi karena dia adalah nabi yang bisa menurunkan api dari langit, gitu kan ya. Nah hari itu Dek yang pegang handphone lihat sini Dek. Iya ini kakak berusaha bercerita supaya kamu mengerti dan bisa ikut di dalam kegerakan 100 tahun Pentakosta. Kakak-kakak yang besar maafkan saya, I have to take this slow. Nah hari itu waktu ada Nabi Elia di zaman yang sama itu rajanya namanya Raja siapa Elang? Iya, Rere. Oh, mateng gue. Iya, weh. Nggak pernah mendengarkan ini mesti sekolah minggu. Wah, pinter ya anakku. Dikasih tahu. Oh bagus ya. Oh dikasih tahu Koko AL. Nah hari itu rajanya namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja dari Yehuda. Yehuda itu suku mana berarti? Dari mana berarti? Israel. Ya ini orang Israel namanya Ahab. Tapi dia menikah sama perempuan namanya Isabel. Siapa namanya? Isabel. Nah sejarah bilang Isabel ini anaknya Raja Sidon. Lah ini yang tuwek-tuwek pasti juga enggak tahu. Siapakah Raja Sidon? Yang bisa jawab tak kasih 1.000 wis. Ayo kecuali Kak Ade ya. Siapakah Raja Sidon? Loh, gue bilang juga apa? I have to take this slow. Dengerin semua berarti ya, yang merasa tua kamu juga harus dengerin. Kak Dian, Raja Sidon siapa Kak Dian? Enggak tahu, oke. Raja Sidon itu adalah Raja di Sidon gitu ya. Anda sudah melewatkan 100.000 tadi ya. Nah tapi Raja Sidon ini juga seorang imam Baal. Gitu. Jadi gini kira-kira. Ahab orang Yehuda pilihan Tuhan, orang Israel keren dipilih Tuhan, orang Kristen cinta Yesus menikah sama anaknya dukun. Gitu kira-kira Dek. Nah Isabel ini dia punya ilmu sihir. Karena dia anaknya imam Baal. Dan hari itu Isabel ini sangat terobsesi. Kemarin Cik Lida cerita sama Kak Tintin ngomong tentang obsesi. Orang yang terobsesi sama Tuhan, kata Petrus Agung ini susah dilawan. Orang yang terobsesi sama Tuhan ini gak ada lawannya. Berat ngelawan orang yang terobsesi sama Tuhan. Ngelawan orang yang terobsesi sama Tuhan. Kalau ngelawan orang kaya gampang. Tinggal kamu kerja yang benar, cari skill segala macam, kamu kaya lalu lawan. Jadi kamu melawan orang yang pinter, kamu kerja keras, kamu belajar, kamu akan jadi pinter. Mau lawan bisa, tapi melawan orang yang terobsesi dengan Tuhan ini rada susah. Karena orang ini akan selalu punya jalan, orang ini akan selalu ya begitulah. Nah obsesi itu menghasilkan macam-macam. Bayangin kalau perempuan ini terobsesi sama perdukunan. Di sini ada yang terobsesi sama perdukunan? Dia itu obses banget sama perdukunan. Dan hari itu saking obsesnya dia bunuh banyak nabi Tuhan. Hari itu siapa yang tahu Pastor James tahu ya? Nah, mereka pergi tuh ke NTT ceritanya. Wah, terus tiba-tiba ada dukun datang.
Sini ada yang pernah lawan dukun gak? Pernah, ke dukun pernah sih, kalau ngelawan belum pernah. Nah habis ini ya kamu bertobat, jangan pergi ke dukun, lu lawan dah tuh dukun-dukun. Ya kan? Pastor Jim datang tuh satu kali kan ke mana Alor apa mana itu, mana sih Alor ya. Nah terus dia didatengin tuh sama dukun. Dukunnya tuh datang sebagai macan tahopo ngono lah pokoknya. Wah serem deh pokoknya. Dukunnya bilang kamu harus berhenti atau kamu mati. Dia bilang, ya lu majulah, I take the challenge katanya. Ya kan? Hari itu dukunnya pulang ke rumah, tepat di depan pintu sebelum dukunnya masuk rumah. Dukunnya geblak dan dia yang mati. Nah gitu tuh sekeren itu lawan dukun-dukun, ya kan? Tapi hari itu Isabel terobsesi yang dibunuh itu hamba-hamba Tuhan. Pernah lihat ada roh kayak gitu? Sering ya? Kamu tahu betapa banyak mereka sangat ingin membunuh yang namanya kekristenan. Anak-anak yang kecil-kecil tak ceritain. Dek, dulu kamu belum lahir, kakak masih kecil. Pernah di Indonesia itu terjadi tahun 97-98. Itu semua yang Kristen itu dibunuh di jalan-jalan. Anak-anak kecil tuh digorok dan itu enggak ada hukum sudahan. Sudah enggak ada Pak polisi datang terus kayak Brigadir Joshua gitu ya. Disidang satu-satu tuh enggak ada. Semua cewek-cewek dikeluarin, dibantai. Toko-toko kalau tokonya orang Kristen jarah habisin. Kamu bayangin musim itu mungkin akan datang lagi kalau engkau tidak menjadikan 100 tahun Pentakosta ini jadi. Ini bukan meden-medeni loh, ini sungguhan. Kemarin Kak Tintin dengar, wah di SMA gak boleh Natalan. Loh, Natalan aja gak boleh. Seserem itu. Dan hari itu roh yang sama yang ada pada Isabel dia bunuh nabi-nabi. Dia obses. Dia obses sama Baalnya itu. Dia obses mau menjadikan Israel itu penyembah Baal. Nah hari itu mereka bunuhin. Isabel ini obses banget kepengen menjadikan Israel itu negara yang menyembah Baal. Bangsa yang menyembah Baal. Dan hari itu dibangkitkanlah Elia. Dibangkitkanlah Tuhan, engkau dan saya. Tapi Tuhan itu ternyata kalau membangkitkan tidak semudah itu. Waktu saya membedah lagi tentang Elia, saya cukup agak gitu ya. Gimana nih EL nih nanti nih, ternyata berat ini namanya. Hari itu Tuhan membangkitkan Elia dan Tuhan bilang gini, bilang sama bangsa itu, bilang sama Ahab. Lu datang ke Ahab, tantangin Ahab. Wah itu masih keren kan? Masih keren ya. Tuhan bilang gini, bilang sama Ahab gini, tidak akan turun. Kak, jangan yang tua yang jawab. Tidak akan turun apa nak? Duit. Tidak turun apa-apa? Ya elah Tuhan Yesus. Tolong Kak Dian. Tidak akan turun hujan kalau aku gak ngomong. Bayangin gak turun hujan 3,5 tahun. Dan ternyata Baal itu adalah dewa kesuburan dan dewa api. Makanya kelak Tuhan itu menurunkan apa? Api. Baal itu dipuja-puja, dianggap sebagai dewa kesuburan dan dewa api. Dan Tuhan ngomong gini sama Baal, Elia, kamu menjadi utusanku, kamu datang ke Baal, kamu datang ke Ahab dan kamu ngomong gini, Baal, oke, Baal kekuatanmu di mana? Kamu paling jago apa? Oh, kesuburan sama api. Ya udah, aku tantangin kamu di ringmu sendiri. Tuhan bilang, keren ya. Tuh kayak jenius, itu kayak keren banget gitu, merinding gak sih? Kayak misalnya gitu ya, Kak Tiara jago matematika gitu. Misal, ini cuma misal, karena itu tidak. Ya kan, misalnya gitu kan, ada orang tuh kan yang ditanyain,
12798 ditambah 57 berapa gitu. Wah dia langsung bisa jawab gitu. Dikurangin berapa tambah berapa gitu. Ya pokoknya jago banget gitu kan. Dan tiba-tiba seorang Elia datang ke Tiara terus ngomong gini. Iya kamu paling jago apa? Matematika? Ya wes ayo sini lomba matematika sama aku. Itu Tuhan kayak gitu. Dia datang ke Baal dan dia ngomong gini. Oke aku pakai kamu yang paling kuat bisamu apa? Memberi kesuburan, ya yuk sini. Ditantang di ringnya sendiri. Ditantang di tempat di mana engkau dipuja, di mana Baal itu dipuja. Dijabanin sama Tuhan hari itu. Sekeren itu Tuhan kita. Lewat Elia. Loh itu masih keren. Itu masih keren. Percayalah itu masih keren. Lalu tidak turun hujan. Gitu kan? Terus Elia kabur. Dan hari itu Tuhan tidak cuma berurusan dengan Baal. Tapi dia juga berurusan dengan Elia. Dia pilih kamu, dia pilih saya. Dia gak cuma berurusan sama kota ini. Dan tiba-tiba membuat kita tuh super keren tanpa effort. Enggak. Dia juga proses kita waktu dia berurusan sama Isabel. Dia berurusan sama Elia. Dan hari itu Elia dibilang gini, kamu pergi ke sungai Kerit. Wah itu masih oke lah camping, ya oke lah. Mungkin aku disuruh bertapa kali ya di Sungai Kerit ya. Masih bisa lah, itu kayak Tuhan ngomong gini, ya udah Linda kamu pergi doa puasa di tempat yang sendirian. Wah karena Cik Linda ini tidak kuat sendirian gitu kan. Kayak kurang heboh, ekstrovert takut kalau nggak ada orang di sekelilingnya dia stres gitu kan. Wah sendirian tuh gabut gitu. Dan Tuhan bilang tiba-tiba kamu pergi sendirian, wah ini masih oke ya. Kamu doa puasa dan sendirian, oh masih masuk akal, masih bisa. Tapi ada lanjutannya dan Tuhan ngomong gini, aku akan memberi engkau makan dari burung gagak. Kamu tahu Elia itu nabi. Kerjaannya tuh dia tahu pol tentang hukum Tuhan. Dia tahu pol tentang ketetapan, dia tuh tahu semua. Dan hari itu yang namanya burung gagak itu adalah burung yang najis. Kenapa? Karena gagak ini sukanya makan bangkai. Dan Israel itu alergi sama yang namanya bangkai dan mayat. Dan hari itu Tuhan bilang, aku memberi engkau makan dari burung bangkai. Lah bayang no sing dijopok mbek gagak iki apa? Burger. Tenderloin. Enggak kan? Bangkai. Udah bangkai yang bawa burung bangkai. Bayangin. Elia juga keluar dari kenyamanannya. Elia juga keluar dari apa yang dia pikir itu sudah cukup. Kalau hari ini kamu pikir baca Alkitab 1 pasal, 2 pasal itu sudah cukup. 10 pasal, 20 pasal itu sudah cukup. Dan Tuhan bilang gini, enggak, aku mau yang beda. Aku maunya kamu baca Alkitabnya ekstrim gitu. Naik ke loteng, yang bisa manjat, untuk aku tidak bisa manjat. Naik ke loteng kamu teriak-teriak. Firman Tuhan berkata kayak wong gendeng ngono. Berani gak kamu? Kalau kamu sangat ekstrovert, introvert, kamu gak berani ngomong dan tiba-tiba Tuhan ngomong gini, aku mau kamu setiap hari ngomong sama temenmu. Itu sesuatu yang tabu buat kamu. Tuhan aku gak bisa ngomong, Tuhan aku gak bisa. Itu bukan kelebihanku. Dan Tuhan membawa kita keluar dari kenyamanan kita. Seperti Tuhan membawa Elia keluar dari semua pengetahuan dan hukum yang dia percaya. Dan Tuhan bilang gini, burung gagak akan ngasih makan kamu. Itu yang disebut unlimited. Dia di stretch untuk bisa terima yang unlimited. Hari itu salah satu rasul juga dia dapat penglihatan. Ada kantong turun dari langit, di dalamnya ada semua hewan yang najis. Dan Tuhan bilang makan. Loh Tuhan itu kan haram. Haram. Tapi Tuhan bilang, kalau aku bilang haram, haram. Kalau aku bilang makan, makan. Tuhan sedang men-stretch kita untuk jadi unlimited. Tuhan itu nge-stretch kamu untuk kamu tuh jadi ajaib, untuk kamu tuh jadi besar. Untuk melawan yang namanya Isabel, untuk kamu bisa turunkan api.
turunkan hujan, kamu perlu di-stretch. Kamu perlu keluar dari apa yang selama ini kamu pikir itu benar. Halah, bosan-bosan mesti lawatan. Halah, bosan-bosan mesti disuruh naruh korban. Kak, saya ini masih kecil ya kak. Saya ini kelas 6 SD Pelita Persada, enggak mudeng Alkitab, baca Alkitab itu cuma tak baca. Saya aja enggak tahu itu tadi Ahab itu siapa kak, lupa saya kak. Saya tuh enggak bisa kak, gitu-gitu wes tau kak, gak iso. Siapa bilang? Orang harus keluar dan di-stretch. Hari itu Kak Tian, Kak Tian pernah sakti pada masanya. Waktu Kak Tian kecil, Kak Tian suka main ke rumahnya Kak Tintin. Biar aku muda gitu loh Tir. Masa Kak Tian main ke rumah Tante Tintin kan gak enak ya. Kak Tian itu suka main ke rumahku. Dia main sama Ipen hari itu. Dan Ipen hari itu mimisan gak bisa berhenti. Tian itu bukan ekstrovert. Aku juga tahu Tian itu sekalipun dia main terus di rumahku, setiap kali dia ketemu aku itu ada sesuatu yang membuat dia sungkan padaku. Tidak tahu kenapa, pokoknya sampai hari ini pun dia masih begitu. Sekalipun dia besar di rumahku. Tapi setiap kali dia ketemu aku, dia kan kayak agak back off gitu, takut. Apalagi ketemu Ko Yongki, waduh. Itu semua back off, hilang gitu semua tiba-tiba. Menyatu dengan tembok. Kok Agus saja menyatu dengan tembok, lu lagi. Iya kan? Dan hari itu dia lihat aku panik. Dia lihat semua orang panik. Dan dia si introvert ini tiba-tiba punya keberanian. Dan dia teriak di tengah ruang tamuku. Itu susah loh untuk membuat Tian berteriak. Sungguh. Untuk membuat seorang introvert yang dia pikir kediaman itu adalah benar. Jangan ngomong sama Cik Tintin takut, itu adalah benar. Harus punya sungkan, harus punya tata krama. Loh ya benar punya tata krama. Tapi di saat-saat tertentu ketika api Tuhan itu nyamber kau harus tangkap itu. Dan hari itu di ruang tamuku dia berteriak. Dia kelas 6 SD. Siapa di sini kelas 6 angkat tangan? Nah, dia kelas 6 dan dia teriak, dia ngomong gini. Di dalam nama Yesus, setan, penyakit, mimisen, pergi dalam nama Yesus. Dia tuh teriak di tengah ruang tamuku. Itu aku dari panik ngantek kudu guyu. Ada setan jenis baru yaitu setan penyakit mimisan. Kan kalau kita kan kayak kalau berdoa itu harusnya kayak lebih keren gitu ya. Wah penguasa di udara. Waduh ya kan. Penghulu gitu kan. Di udara yang alkitabiah gitu. Semua roh kuasa kegelapan, perdukunan gitu kan kayak berat gini ya. Dia punya istilah dan dia stretch dirinya, dia bilang setan penyakit mimisan. Pergi dalam nama Yesus. Saat itu juga mimisannya Ipen berhenti. Saat itu juga. Itu mbok pikir semua orang yang lain gak berdoa. Ya berdoa. Aku ya berdoa. Aku berdoa tuh isen-isen gitu kan. Oh kiarama syakayarama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ambek nampani mimisannya yang banyak itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia yang introvert dia berteriak. Setan penyakit mimisan. Sama dia ya gopoh gitu ya kan. Ya nama setan penyakit mimisan pergi dalam nama Yesus. Dengan cara yang tidak keren tapi itu menghentikan mimisan. So gede diasmu ya. Urung ana meneh sing mari bariku soalé. Coba sembuhkan lagi. Itu namanya engkau keluar. Itu namanya kamu mengizinkan sesuatu yang sebetulnya jadi pakem di otakmu. Itu di stretch lebih sama Tuhan. Untuk Tuhan itu melakukan yang lebih. Untuk engkau bisa jadi unlimited. Kita tuh sangat limited. Di limit pakai apa? Pakai otak kita sendiri kok.
Kamu tahu ciri-cirinya roh Isabel itu adalah mengintimidasi, membuat kamu limited, menekan, ya toh? Yang pegang-pegang shofar, awal-awal pegang shofar, kalau mau niup kan undal-undul toh. Bener gak ya, muni gak ya, ngundang fales. Itu membuat engkau limited. Isabel itu obses sama yang sangat duniawi. Dan dia menghalalkan segala cara untuk dapat yang itu termasuk membunuh. Seberapa engkau obses sama sesuatu. Anak-anak Ipen obses sama main game. Dan rela kok maki-maki orang. Kalau misalnya di tengah-tengah main game dibilang gini, sudah ya stop dulu ya. Obses. Kamu rela membunuh pakai kata-katamu, kenapa? Obses. Tapi kalau yang untuk Tuhan kamu punya banyak aturan. Kalau yang Tuhan suruh kamu kerjakan, kamu punya banyak alasan yang dibungkus pakai aturan. Hari itu Tuhan membawa Elia keluar. Dia bilang gini, aku akan dealing sama bangsamu, tapi sebelum engkau menurunkan api untuk bangsamu, aku berurusan dengan engkau. Sini kamu ke Sungai Kerit. Kalau kamu mau jadi anak-anak yang membawa lawatan, ini 100 tahun Pentakosta ya, ini tahun kita nih. Kalau kamu mau jadi anak-anak yang membawa lawatan, kamu perlu pergi ke Sungai Keritmu. Kamu perlu dealing sama Tuhan. Kamu perlu mengizinkan yang tadinya jadi kotaan dan boundary di hidupmu itu diangkat sama Tuhan. Isabel, hari itu ada seorang yang namanya Nabot. Dia punya kebun anggur yang bagus. Itu rakyatnya sendiri tuh. Dan Ahab aku pengen kebun itu. Tapi hari itu Nabot memegang perjanjian dengan Tuhan dan dia bilang gini. Ayatnya bilang, hukumnya bilang, tanah ini tidak akan aku jual apalagi kepada penyihir seperti itu. Ini adalah tanah keturunanku, ini warisan, gak akan tak lepas. Ini daerahku, ini punyaku, aku mempertahankan. Loh, ini adalah salah satu orang-orang yang diurapi Tuhan modelnya kayak gitu ya. Dan dia berani loh bunuh. Dia membunuh orang-orang yang punya ketetapan. Seberapa kamu lihat roh Isabel itu ada banyak di luar. Mau Natalan enggak boleh. Mau altar call enggak boleh. Mau didoain enggak boleh. Gitu kan? Dan kita tuh di stop sama banyak. Roh Isabel itu ngajarin bangsa Israel untuk seks bebas. Isabel itu ngajarin itu. Kamu tahu Blora ini kasus menikah dini itu tinggi. Kenapa? Karena hamil duluan. Siapa kamu di sini kalau pacaran gak kudus? Akeh mesti. Ya kan? Isabel itu memutarbalikkan destiny sebuah kota, sebuah bangsa. Rohnya itu muter. Blora itu tempatnya Nuh bikin bahtera. 100 tahun yang lalu asal muasal Pentakosta ada dari Blora loh. Gila loh kota ini tuh sekeren itu. Gak tahu dah aku di sini yang Pentakosta yang lawatan mana dah. Karena apa? Roh itu memutarbalikkan destiny sebuah bangsa. Roh itu membuat kamu tuh berjalan kebalik. Kalau kamu berangkat ke sekolah, aku gini-gini, aku dulu ke sekolah naik sepeda ya, aku doa tahu.
Pakai satu ayat doang diajarin sama guru sekolah mingguku. Tanah yang aku injak jadi milikku. Aku gak nginjek sih, aku sepedain. Serius. Cuman dari sini ke SD Kartini. Bolak-balik. Jadi aku gitu muter, nanti pulangnya harus lewat alun-alun. Nah, mungkin itu yang membuat saya tidak bisa belok kanan. Kiri terus kan itu ya? Kiri terus ya? Ya itulah, doa keliling. Jadi aku naik sepeda sini ke SD Kartini. Dalam nama Yesus, tanah yang aku injak jadi milikku. Lu ayatnya cuman gitu toh. Mbah maksudnya apa aku ya orang ngerti, mau disuruh ya. Nanti pulang gitu muter lagi lewat alun-alun. Dalam nama Yesus, tanah yang aku injak jadi milikku. Sementara teman-temanku yang lain kalau pulang itu jalan-jalan dulu gitu ya, kemana. Atau mungkin udah mulai naksir kanan kiri, jadi bersepeda berdua. Oh waduh. Biar agak romantis dan tidak pakai bensin ya, kita pakai ondel-ngondel saja. Tapi ngerti nggak kamu pada waktu sebuah destiny itu dibalik, itu kalau destiny kotamu dibalik, destinimu juga dibalik. Siapa di sini yang mau kebalik destininya? Siapa di sini yang pengen jadi orang miskin? Siapa di sini yang pengen jadi bodoh? Siapa di sini yang pengen jadi nobody? Aku naik becak aja deh, aku ngontel becak aja untuk melestarikan budaya tradisional. Mari kita narik becak. Ada? Tak kasih tahu ya. Beberapa ratus tahun yang lalu, setan itu kan pasti udah tahu ya kalau sejarah itu harus berulang. Udah tahu lah, tempat di mana Bahtera dibuat, sejarah harus berulang. Beberapa ratus tahun yang lalu tuh ada sejarahnya Blora. Sini siapa yang suka cerita hantu-hantu? Oh ya, kamu akan suka cerita ini. Suka cerita setan-setan gitu ya. Nah, ada orang yang sangat pinter dan sangat sakti datang ke Blora. Dan dia kepengen menjadi penguasa atas Blora. Dan dia pengen membuat Blora ini menjadi kota yang maju. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu ini adalah tanah yang sangat diberkati. Kak Cik Tintin selalu bilang setan itu gak bisa ngasih berkat. Dia tuh bisanya nyuri. Dia bisanya apa? Nyuri. Jadi berkat-berkat semua ini turun, orang-orang jahat itu bisa dapat berkat tuh gara-gara kamu dan saya berdoa. Tapi di tengah-tengah waktu doa itu dijawab, kita bikin dosa, cancel. Setan langsung nuntut, Tuhan berbuat dosa, gak layak dosanya dijawab, tak ambil. Di tengah-tengah doanya turun, nanti setan bilang, oh enggak, Tuhan gak jawab doamu. Tiba-tiba kita kecewa sama Tuhan. Kita kehilangan iman. Setan bilang lagi, loh enggak percaya, berarti berkatnya buat aku. Terus saja enggak percaya ya, biar orang jahat makin sugih. Nah, hari itu dia tahu bahwa ini adalah tanah yang diberkati Tuhan. Ini adalah tanah chosen, tanah yang dipilih kota ini. Dan dia datang dan hari itu masyarakatnya bilang, enggak, aku enggak mau kamu. Enggak, aku enggak mau kamu jadi penguasa di sini. Dan dengan segala kesaktiannya dia mengutuk kota ini. Jadi kota yang miskin. Sampai kapanpun kota ini enggak akan pernah maju. Lalu dia bikin cincin di kota ini. Makanya hari itu waktu kita bikin perjanjian cincin itu adalah untuk mereverse, mengembalikan destiny. Destinimu, belum destiny kota ini. Siapa yang belum dapat cincin? Banyak minta Kak Tiara. Dan dia cincini kota ini. Dan cincinnya itu seperti bukit dan bukitnya disebut bukit mayat. Bukit kematian. Kamu tahu, coba deh lu ngikutin Blora Update. Udah berapa kali bandara Ngeloram tidak berfungsi? Heran loh aku. Dikasih bandara itu berkali-kali tutup. Apa kamu pikir
mereka tuh tidak berusaha. Mereka berusaha. Hari itu sama. Israel pengen sogeh, Israel pengen subur. Dia mulai panggil-panggil nama Baal. Tersesat. Bangsa itu tersesat, destininya kebalik. Sama kayak bangsa ini, destininya kebalik. Dan anak-anak Tuhan, nabi-nabi kamu sembunyi semua. Kamu bilang, oh enggak, hidupku sudah enak. Wifi unlimited, minta apa aja tinggal WhatsApp kurma. Tolong aku minta ayam, apa Pan? Ayam apa Pan? Apa Pan? Lali aku. Apa? Ayam lengkuas. Datang sendiri. Hidupku udah enak. Pokoknya aku segini-gini aja deh. Nabi-nabi semua sembunyi. Anak-anak Tuhan semua sembunyi. Dan tiba-tiba destininya kebalik. Kamu tahu, Lucifer itu diciptakan penuh dengan alat musik. Dia adalah orang yang bisa, dia adalah malaikat yang paling bisa menyanyi terbaik. Dia bisa main musik lebih dari semua orang. Dia bisa menciptakan seluruh nada terindah yang kamu pernah dengar. Dan hari itu Tuhan menciptakan khusus buat Tuhan. Musik itu diciptakan khusus buat Tuhan. Dan hari ini mungkin beberapa dari kamu yang pelayanan musik. Kamu gak memberikan hidupmu khusus buat Tuhan. Musik itu spesifik dibuat untuk Tuhan. Dan hari itu Lucifer keluar. Dan lihat sekarang. Musik itu buat nyembah siapa? Kamu dengerin deh lagu dangdut. Isinya apa? Bojo loro. Broken home kabeh. Enak pe jadi anak broken home. Nyanyi nih ambil wah joget-joget dang 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 blar. Dang 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 blar. Di rumah ya gitu sama. Piring tebang blar gitu kan. Kenapa bojone loro? Berantakan uripmu. Dan kita lihat itu dan kita kayak gini, ya udahlah nggak apa-apa lah. Gitu doang Ci. Nabi-nabi bangkit ya. Pasukan bangkit ya. Kita nggak akan pernah berhenti sampai kota ini masuk kepada destininya. Amin. Dan hari itu setelah Elia lulus. Dia menurunkan api, dia menurunkan hujan di depan mata seluruh bangsa itu. Dan just like that, bangsa itu kembali kepada Tuhan. Tapi perlu ada nabi-nabi, perlu ada orang-orang Kristen yang mau di-stretch sama Tuhan. Perlu ada engkau dan saya yang mau jadi unlimited. Mau jadi orang yang obses sama Tuhan. Kamu tuh obses sama apa sih? Kamu tahu waktu kamu obses sama Tuhan, semua yang kamu perlu itu turun. Loh ayatnya bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Semua. Terus kita tuh mau obses sama apa? Obses sama diri kita sendiri. Obses sama yang daging. Kan bodoh toh ya. Mari kita ini jadi sebuah generasi yang tiba-tiba obses sama Tuhan. Gimana caranya obses sama Tuhan? 1. Engkau harus jatuh cinta. Orang tuh kalau jatuh cinta obses. Pol. Kamu tahu hari itu aku jatuh cinta dengan Tuhan. Dan aku tuh enggak tahu kenapa itu bisa se-obses itu. Sehingga aku melakukan semua itu pakai dalam nama Yesus. Semua. Kalau aku lihat
mamaku kok ngonselingin orang. Jadi mamaku tuh suka doain orang doa pelepasan. Kalau terikat dukun punya ini dan itu, keluarganya terkutuk atau apalah gitu ya. Pernah berjinah lah apa segala macam. Mamaku tuh, Ma Esther, itu dia suka melayani pelepasan. Dan kamu tahu aku obses sama orang-orang yang dilepaskan itu. Dan aku akan nungguin di balik pintu. Itu berjam-jam loh. Itu berjam-jam aku nungguin di balik pintu. Mbok pikir aku apa? Nguping. Pengen tahu dosanya apa gitu. Enggak. Gila nih tante dosanya apa ya? Pengen tahu banget ya. Kita kontenin kali ya, viral ya. FYP gitu kan. Enggak, aku di depan pintu, aku bahasa roh. Kiara masyaka ya rapa ya rapa. Enggak, nanti kan kedengeran ya kalau mulai nengeng-nengeng ya. Dalam nama Yesus aku ikat, nanti aku akan dengar Tuhan bilang sepakat. Aku bilang, kalau mamaku bilang aku ikat. Aku bilang aku ikat. Jadi ikatannya dua gitu. Patahkan gitu kan. Hancurkan. Pokoknya ekstrem tiga. Kadang-kadang mungkin sampai suaraku kedengeran. Dan aku akan mondar-mandir di depan pintu itu. Aku akan bilang malaikat keroyok, enggak ada yang bisa masuk, enggak ada yang bisa keluar. Semua dikeroyok malaikat, dalam nama Yesus. Itu berjam-jam aku bisa kayak gitu. Itu aku masih kecil. Tiba-tiba orang akan bisa punya ide yang aneh-aneh. Tiba-tiba engkau akan jadi unlimited. Kenapa ya? Soalnya kamu obsesnya sama Tuhan. Kalau kamu obses sama matematika ya kamu akan pinter di matematika. Kalau kamu obses main musik ya kamu akan jago main musik. Tapi waktu kamu obses sama Tuhan, ya kalau Tuhan butuh pemain musik kamu akan jadi pemain musik. Tiba-tiba kamu akan bisa main musik. Kalau kamu butuh ngomong bahasa Inggris ya tiba-tiba kamu akan ngomong bahasa Inggris. Ya kenapa enggak? Dia punya semua. Anak-anak obseslah pada sesuatu yang lebih besar. Mari kita jadi orang-orang yang mengembalikan kota ini kepada destininya. Ini adalah kota lawatan. Ini adalah kota yang sangat kaya. Super kaya kota ini. Ini adalah kota yang dipilih Tuhan. Setan itu selalu reverse. Selalu kebalik. Jadi dia jago, dia pintar, dicincini dulu sama dia. Kenapa? Karena ini adalah kota mempelai. Ini adalah kota yang dipilih dan dicintai Tuhan. Hari itu Nuh loh bikin batra 100 tahun. 100 tahun mempersembahkan hidup. Dari seluruh orang, Tuhan cuma cinta satu, Nuh. Mempelai akut lahir di sini. Bayangin, kamu kalau jatuh cinta, wis kowe gak eling sapa-sapa pembina, sapa ya mau jenenge ya, guruku sapa ya mau jenenge? Shirley. Soalnya jatuh cintanya mbak Shirley, gitu. Shirley. Gitu toh? Uripmu pagi siang sore malam. Wah. Yang kau ingat satu nama itu sama. Tuhan di dalam kemarahannya dia ingat satu nama. Nuh. Ini kota mempelai. Ini kota yang dicintai. Dan setan ngerubah, dicincini kota ini. Dibalik destininya. 100 tahun yang lalu ada orang yang cukup berhasil membalikkan keadaan dan dia bikin Pentakosta 1 orang. Bos sapa wis jenenge? Ngel. Namanya susah, ya. Mungkin akan tercatat kembali di sejarah ada yang membuat Pentakosta lebih besar yang namanya lebih gampang disebut. Hari itu Tiara, wah gampang ya toh? Gampang. Lida, wah gampang. Agus, gampang. Andra, gampang. Wih Pak Belanda wih angel banget aku sampai gak ingat namanya siapa sungguh. Sekalipun dia Bapak Pentakosta, maaf Pak, tapi saya tidak ingat namamu. Mari kita ulang sejarah sama-sama. Kalau hari itu satu orang aja bisa jebol.
kita jauh lebih banyak. Amin.